Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan. Ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwani fiddin, para peserta ngopi bareng IKD, ngaji online pagi bareng IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa berharap Allah akan menganugerahkan kepada kita rahmat, maghfirah, barokah, dan ridho kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita melanjutkan materi kita tentang Syumuliyatul Islam yang kemarin telah kita bahas sebagiannya. Maka ada 20 prinsip ya. Yang prinsip pertama adalah al-usul al-ishrun yang pagi ini kita bahas bersama ya. Bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna. Meliputi apa saja kesempurnaan Islam itu? Yang pertama adalah syumuliyatul manhaj, yaitu sempurna di dalam aturan. Di dalam Majmu'atul Rasail dikatakan al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Islam itu adalah sistem hidup yang lengkap, yang integral, yatanawalu madzahiral hayati jami'an, yang mencakup keseluruhan aspek di dalam kehidupan manusia. Fahuwa, maka Islam itu adalah daulatun wa watonun au hukumah wa ummah. Islam itu adalah kedaulatan dan negara. Juga Islam itu adalah pemerintahan dan rakyat. Dua sisi ini seringkali dibenturkan atau seolah-olah bertentangan. Tetapi ternyata dua-duanya diatur di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam. Daulah itu adalah sekelompok individu yang menjalankan kegiatan pada wilayah geografis tertentu dan tunduk pada sistem politik tertentu yang disepakati bersama untuk menangani urusan negara. Sehingga negara mengawasi kegiatan politik, ekonomi, sosial yang tentu saja bertujuan untuk kemajuan serta mensejahterakan, meningkatkan taraf hidup individu-individu yang ada di dalamnya. Nah, daulah ini kalau di era sekarang tentunya ada bentuk-bentuk negara. Ya, misalkan bentuk negara ini ada demokrasi, ada parlementer, ya ada yang lain-lainnya. Nah, di dalam daulah inilah ya, maka kaum muslimin bisa kemudian menegakkan aturan-aturannya. Tetapi dalam membentuk daulah itu ada satu slogan yang
biasa disebutkan, yaitu aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum fi ardikum. Artinya adalah tegakkan daulah Islam di dalam hati kalian, maka dia akan tegak di negara kalian. Yang kedua adalah watonun. Ya. Waton bisa disebut juga sebuah negara. Tetapi yang dimaksud di sini waton adalah tanah tumpah darah. Al-Jurjani menyebutkan al-waton al-asli, yaitu yang disebut al-waton al-asli adalah maulidun ar-rajul wal baladul ladzi huwa fihi, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana dia tinggal. Yaitu yang disebut dengan waton. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mencintai negara kita, tumpah darah kelahiran kita. Ya. Nah, dua ini seolah bertentangan, bahwa kita mempunyai negeri tempat kelahiran kita, maka terserah kepada kita mau melakukan apa saja. Tetapi ada daulah, ada kedaulatan, ada kedaulatan yang mengatur kehidupan kita, dan kadang-kadang juga mengatur kehidupan individu kita ketika dia memang bertabrakan dengan kepentingan orang banyak. Juga disebutkan hukumah wa ummah. Nah, hukumah wa ummah itu juga seolah-olah bertentangan. Ada yang menganggap Islam itu hanya mengatur pemerintahan. Ada sebagian bahwa Islam itu mengatur ummah. Padahal Islam mengatur keduanya. Islam itu mengharuskan adanya pemerintahan untuk menjadi penopang sistem sosial yang hadir di masyarakat. Karena Islam tidak membiarkan umat ini kacau tanpa adanya kepemimpinan. Makanya Rasulullah SAW menyebut idza nazalta bi baladin wa laisa fihi sultanun farhal anhu. Kalau engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu. Ya. Atau hadis yang terkenal misalkan, jika ada 3 orang di antara kalian di dalam safar, maka fa'ammiru alaikum wahidan minkum. Maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin. Ya. Nah, disinilah bentuk sebuah pemerintahan, yang pemerintahan itu sebenarnya bertanggung jawab kepada Allah secara vertikal dan bertanggung jawab kepada rakyatnya, pada ummah. Karena wa huwa ajirun lahum wa amilul ladaihim. Jadi pemerintah itu adalah pelayan ya bagi masyarakat, dan dia bekerja ya untuk masyarakat. Maka Rasulullah menyebutnya al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Ya, imam, pemimpin pemerintahan itu adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Maka tugas pemerintah itu adalah bermusyawarah dengan rakyatnya, kemudian menghargai aspirasinya, dan mengambil masukan-masukan yang baik. Tetapi sekaligus selain hukumah juga ummah. Ya. Umat itu adalah masyarakat atau rakyat yang berada di bawah pemerintahan. Tetapi mereka juga punya hak, yaitu mengawasi roda pemerintahan. Tentunya semakin detail akan semakin baik. Dan rakyat, umat itu harus bermusyawarah. Ya. Baik secara horizontal atau vertikal dengan pemerintah, ya, untuk kebaikan sebuah negeri. Ya. Jadi Islam mengatur semua ini, daulah dan juga negeri, pemerintahan dan umat.
Islam juga mengatur khulukun wa quwatun au rahmatun wa adalatun. Ini juga sering kita anggap berseberangan. Ya, akhlak sepertinya berseberangan dengan kekuatan. Demikian pula rahmat seringkali kita anggap berseberangan dengan keadilan. Padahal Islam mengatur kedua-duanya. Di dalam akhlak, ya Rasulullah SAW menyebut inna min ahadikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Jadi yang sesungguhnya ya, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat dengan aku majelisnya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata husnul khuluq, ya, akhlak yang baik itu kalau menurut Abdullah Ibnul Mubarak, dia menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama adalah talaqatul wajhi, yaitu berwajah yang manis. Fadlul ma'ruf, yaitu memberikan kebaikan. Kaful adha, mencegah dari menyakiti orang. Orang yang keempat adalah wa antahtamila ma yakun minan nas, yaitu memberikan toleransi terhadap apa yang dilakukan orang lain. Ini namanya akhlak, husnul khuluq. Seolah-olah berseberangan dengan kuwah, kekuatan. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi musuh kekuatan apa yang sanggup kamu miliki. Kekuatan apa saja. Nah, di antara praktek kekuatan tuh dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12 disebutkan fadribu fauqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Nah, seolah-olah berseberangan ini. Ya, tetapi Islam mengatur keduanya. Nah, tentunya nanti aturan ini ada di dalam fikih ya. Kemudian ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukunnya, tapi Islam mengatur. Islam mengenal akhlak, sekaligus Islam itu mengenal kekuatan. Demikian pula Islam itu mengatur rahmat, kasih sayang. Di dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah kamu Muhammad bisa berlaku lembut terhadap mereka. Ya, ini rahmat dari Allah. Ya. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik ya. Kalau seandainya kamu itu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah sahabat-sahabatmu itu akan menjauhkan diri dari sekeliling. Ada rahmat, yaitu kasih sayang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika misalkan Rasulullah SAW dianiaya ketika dakwah di Taif, sampai kemudian malaikat ya, malaikat itu malakul jabal, yaitu malaikat gunung, itu menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menimpakan 2 gunung di Mekah, Al-Akhsabain, kepada penduduk Taif. Maka Rasulullah SAW menjawab, bal arju ayyakhrujallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'an. Ya, Rasul malah menjawab, enggak. Tapi aku berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan atau mengeluarkan anak-anak keturunan orang-orang Taif itu. Siapa? Orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Ternyata malaikat Jibril menambahkan, kalau tadi tawaran dari malaikat Jabal, tawaran dari malaikat Jibril bahwa
Allah sudah memerintahkan kepada aku, yaitu malaikat Jibril, untuk menuruti keinginan Nabi Muhammad SAW karena perbuatan orang-orang Taif. Maka saat itu darah Rasulullah SAW menetes dari kepalanya, beliau mengusapkan darahnya dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, berilah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Rahmat itu kasih sayang, penuh rasa maaf, ya. Akan tetapi sekaligus Islam itu adalah keadilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ya. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak bisa berlaku adil. Adil. Maka ketika ada seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzumiyah yang mencuri, orang-orang itu ingin supaya dia itu diampuni, dimaafkan. Ya. Maka kemudian mereka menganggap saat itu Zaid bin Harithah, ya, yaitu yang pernah dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW, ya, Usamah bin Zaid bin Harithah, yaitu putranya dari Zaid bin Harithah, itu disepakati diutus kepada Rasulullah SAW untuk berbicara, gimana? Bisa nggak perempuan dari Bani Makhzumiyah itu dibebaskan dari hukuman potong tangan? Ya, maka Rasulullah SAW ya menjawab, ya, sesungguhnya orang-orang itu binasa sebelum kalian. Jika ada orang yang mulia atau memiliki kedudukan di antara mereka itu mencuri, maka mereka dibiarkan, tidak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang yang miskin, orang lemah, rakyat jelata, maka mereka menegakkan hukum itu. Dan Rasulullah SAW mengakhiri dengan mengatakan, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadah. Ya, demi Allah, sesungguhnya jika Fatimah anaknya Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi rahmat itu penuh dengan pemberian maaf. Sedangkan adalah ya tanpa maaf. Jadi seolah-olah ini bertabrakan, berseberangan, tetapi Islam mengatur keduanya. Ya, Islam mengatur antara rahmah wa adalah. Islam itu juga saqafatun wa qanun au ilmun wa qada'un. Islam itu juga mengatur kebudayaan, tapi sekaligus undang-undang. Ya. Seolah ini juga bertentangan. Kenapa? Karena budaya seringkali dipahami adalah bebas nilai. Sehingga di barat itu namanya seni, ada kaidahnya seni untuk seni, maka dia bebas. Ya. Kalau seni ada maksiatnya, itu bukan maksiat, tetapi bernilai seni. Ya. Sedangkan di dalam Islam, ya mengatur seni, tetapi seni itu adalah untuk Islam. Ya. Makanya disebutkan wa'mur bil urfi, ya perintahkan orang untuk menjalankan urf, yaitu uruf yang baik, tradisi, budaya yang baik. Ya, wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang jahiliyah. Surat Al-A'raf ayat 199. Maka kaidah fikih juga menyebutkan al-adah muhakkamah. Ya, tradisi, budaya bisa jadi hukum, ya selama dia itu seiring dengan syariat Islam. Nah, seolah-olah Islam itu nggak mengenal budaya, kenal. Islam juga kenal seni, tetapi seni yang diatur di dalam ajaran Islam. Ya, jadi seolah-olah seni itu tanpa batas, sedangkan konon, undang-undang itu membatasi segala hal. Nah, Islam mengatur keduanya. Ya, makanya dalam surat Yusuf ayat 40 disebutkan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, undang-undang itu miliknya Allah. Nah, sehingga tidak ada kompromi di dalamnya.
Tetapi ternyata disandingkan dengan sakofah. Ya. Demikian pula ilmu. Ilmu seringkali dipahami bebas nilai. Sehingga ilmu itu ketika seorang ilmuwan atau akademisi tidak bisa mengungkap sesuatu, maka mereka mengatakan ada faktor X. Mereka tidak mengakui ada zat yang maha kuasa. Karena ilmu itu bebas nilai. Sementara Islam itu, ilmu itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu tafakur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Puncaknya bukan kemudian faktor X, tetapi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, jadi ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak dengan sia-sia. Qadha, kehakiman, disejajarkan dengan ilmu, seolah-olah ilmu bebas nilai. Qadha itu sesuatu yang tidak boleh ada kompromi di dalamnya. Tetapi Islam juga mengatur di situ. Ya. Islam itu mengatur di situ sehingga Allah juga berfirman, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, mereka itu termasuk orang yang kafir. Surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Ya. Islam itu juga madatun wasarwah, au kasbun wa ghina. Ya, jadi Islam itu madah, kebendaan, materi, wasarwah, ya, harta atau apa ya, kekayaan juga, aukas pun usaha, wagina, yaitu kekayaan. Jadi Islam itu juga mengenal materi, mengenal sesuatu yang zohir, materi. Maka Islam pun mengatur ya masalah hal-hal yang berhubungan dengan materi. Termasuk sarwah, yaitu harta. Ya. Karena harta itu sendiri ta'uddus sarwat min asasati qiyamil umam wa baqaiha. Ya. Yang namanya sarwat itu, harta itu salah satu landasan berdirinya dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Ya, jadi kalau bangsa nggak punya kekayaan, kalau bangsa kita nggak punya PAD, ya maka dia akan runtuh. Ya, apalagi punya tapi nggak bisa mengelola. Ya. Nah, Islam mengakui bahwa farwah, madah, ya, itu diakui dalam Islam. Misalkan Allah menyebut kecenderungan manusia, ya zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ya, jadi Allah itu menjadikan indah pada pandangan manusia. Apa? Cintaan terhadap minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Ya, sarwah, kekayaan, ada wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan atau tunggangan kendaraan, binatang ternak, sawah ladang, ya. Nah, itu diatur di dalam ajaran Islam. Sekaligus juga kasbun. Kasbun itu pendapatan. Ya, kasab artinya menghasilkan, mendapatkan. Ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, "Man amsakalan min amali yadaihi amsa maghfur lahu." Barang siapa yang waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka disitulah dia diampuni dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani. Jadi usaha mencari penghidupan itu juga diatur di dalam Islam. Ya. Tetapi juga ghina, tidak hanya usaha saja, yang penting usaha, ya boleh. Tetapi juga memenuhi target kekayaan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, orang kaya yang tersembunyi. Ya, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kita juga berusaha, mestinya ada target menjadi kaya, karena berapa syariat Islam mengajarkan untuk kaya.
misalkan sedekah, kemudian membayar zakat, ya berangkat haji, ya menolong orang lain yang kesusahan, misalkan mengentaskan hutangnya, maka itu membutuhkan orang yang kaya, ya. Maka Rasul juga menyebutkan nikmal malus solih, ya, lil mar'is solih. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, sebaik-baik harta yang baik ya itu dimiliki oleh hamba yang soleh. Maka orang soleh itu mestinya memiliki apa? Harta. Dia jadi orang yang kaya. Kama huwa aqidatun shadiqatun wa ibadatun sahihatun sawaan bisawa'in, ya. Bagaimana Islam itu adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar. Ya. Akidah itu letaknya adalah keyakinan. Ya. Keyakinan, ya, ayyusaddaqa biha qalbu, yaitu yang dibenarkan oleh hati kita, wa tatma'inna ilaiha nafsuk, dan menjadikan tentram ya di dalam hati kita. Itu akidah, ya. Wa takuna yakinan indaka, dan itu kemudian menjadi keyakinan, la yumazijuhu raibun wa la yukhalituhu syakkun, yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan dan kebimbangan. Maka akidah itu keyakinan ada di dalam diri manusia, software. Ya, di sanalah hitam putihnya ada di sana. Tetapi apakah Islam itu hanya yakin-yakin aja? Enggak. Karena ada ibadah sohihah, ya. Ibadah sohihah itu adalah zahirnya sebuah akidah, buah dari akidah. Itu ibadah sohihah. Maka bentuknya adalah al-a'mal wal aqwal, yaitu perbuatan dan ucapan. Alatihya ibadat, yaitu menjadi ritual min asli masyru'ati, yang kemudian didasari dengan adanya syariat. Itu namanya ibadah ritual. Jadi tidak hanya yakin-yakin saja, enggak, tapi ada gerak ritual. Baik itu dari perbuatan geraknya, tetapi juga dari ucapan. Ya, jadi Islam itu juga akidah, tapi sholat juga, haji juga, ya kan? Islam itu ya akidah, tapi wirid juga, doa juga, kalimah thayyibah. Ya, maka itulah yang disebut dengan sumuliyatu al-manhaj, yaitu sempurna di dalam manhaj, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ya, maka ya, sehingga dalam semua sisi kehidupan manusia itu Islam bisa ada di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki agama lain atau ajaran lain selain Islam. Maka manusia akan memilih dalam hidupnya Islami atau jahili. Nah, cuma itu aja, Islami atau jahili. Karena Islam mengatur semuanya. Ya, misalkan saya buatkan bagan ya ibadah. Ibadah itu bisa Islami, bisa jahili. Ya, maka dalam Islam ada ibadah yang Islami seperti sholat, ya, kemudian berdoa, kemudian iktikaf, tilawatul Quran, umroh, haji, ibadah yang Islami. Tapi ada ibadah yang jahili, ya, ibadah yang jahili misalkan kita ini melakukan tawaf mengelilingi makam. Jadi ini ibadah yang jahili, ya, ibadah yang tidak dituntunkan oleh Islam. Akidah juga ada yang Islami, ada jahili. Ya, akidah yang Islami tentu saja bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis Nabi itu akidah yang Islami. Sedangkan akidah yang jahili, ya bisa jadi dia meyakini misalkan akidahnya orang-orang Romawi misalkan, ya Tuhan itu adalah galak, ya. Karena saking galaknya maka dia itu
tidak mau memberikan apinya kepada dunia sehingga dunia itu gelap gulita. Nah, jadi dibangun akidah seperti itu. Maka ada satu dewa Prometheus yang malam hari mengendap-endap ya di tempatnya Tuhan dan mencuri apinya Tuhan. Kemudian dibawa ke dunia dan dunia menjadi terang benderang. Nah, itu akidah Romawi ya. Jadi ada akidah-akidah yang dibangun dan itu jahili. Olahraga bisa Islami, bila bisa jahili. Ya olahraga yang menampakkan aurat, yaitu jahili. Olahraganya bisa sama, ya sama-sama main voli. Ya bisa Islami, bisa jahili. Ya, demikian pula yang lain, ya pekerjaan. Pekerjaan ya bisa Islami, bisa jahili. Ya, misalkan menjadi buruh cuci di tetangga, yaitu Islami. Ya, misalkan kemudian menjadi guru di sekolah. Ya, tetapi juga bisa jahili. Ya, misalkan ya dia menjual miras seperti sekarang yang lagi ramai ya, perda-perda yang membolehkan miras ya. Nah, itu pekerjaan yang jahili ya. Hubungan dengan tetangga bisa Islami, bisa jahili. Orang yang bermusuhan menyakiti tetangga, membuat tetangganya tidak nyaman, nah itu hubungan yang jahili dengan tetangga. Demikian pula hubungan suami istri bisa Islami, bisa jahili. Ya, mendidik anak, perang, mengelola negara, berbicara, mengatur rumah, ya menyembuhkan orang sakit, mengatur perusahaan, lagu, pesta, diskotik. Diskotik bisa Islami, bisa jahili. Nah, ini sekalian dicarikan contoh yang ekstrim ya supaya kita semua bisa Islami. Ya, misalkan ini diskotik ya, diskotik yang Islami ya, minumannya jahe, bandrek, sekoteng, air mineral ya. Yang jahili arak, miras. Diskotik yang Islami lagunya semangat dakwah dan jihad ya, misalkan dari Sautul Harokah ya atau yang lain. Kalau yang jahili ya saru yang mengarah kepada zina. Kemudian gerakannya yang Islami senam untuk membakar lemak dan kolesterol. Yang jahili erotis. Ruangan yang Islami dipisah laki-laki dan perempuan. Yang jahili campur. Ya. Artisnya kalau Islami laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, menutup aurat. Kalau jahili ya campur. Perempuan untuk laki-laki buka aurat. Waktunya yang Islami memperhatikan waktu sholat. Yang jahili ya mengabaikan waktu sholat. Pelayan yang Islami laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan dengan gaya yang sopan. Yang jahili enggak. Fasilitas Islami tempat wudhu, musola. Ya kalau jahili kamar zina. Ya. Acara tambahan Islami bisa menyantuni anak yatim, orang miskin. Ya. Acara jahili ya mabuk, ribut, perkelahian, kriminal, zina, judi, narkoba. Ini contoh kasar saja ya bahwa sering kita wah diskotik haram. Ya iya, tapi ada yang Islami loh ya. Jadi diskotik yang Islami ada juga ya. Kemudian yang kedua adalah syumuliyatul makan ya. Jadi Islam itu sempurna. Maksudnya bisa diterapkan dimanapun di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah SAW itu diutus menjadi hadiah bagi alam semesta. Tetapi Ibnu Katsir juga bisa mengartikannya yukhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah itu menceritakan kepada kita bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW untuk rahmat bagi alam semesta. Artinya, arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Ya. Jadi, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW rahmat untuk semua manusia. Faman qabala hadhihi rahmah wa syakara hadhihi ni'mah sa'ada fid dunya wal akhirah. Maka siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini,
maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolak dan mengingkarinya, dia rugi di dunia dan di akhirat. Maka rahmatan lil alamin ya untuk semuanya, untuk semua alam semesta, ya. Tapi juga Islam bisa dipraktekkan semua manusia. Bagaimana di dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya. Jadi disebutkan wa ma arsalna, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, ya, untuk semua umat manusia. Jadi siapa saja bisa menjalankan ajaran Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan waqala Qatadah fi hadhil ayah. Ya, Qatadah mengatakan dengan sehubungan ayat ini, arsalallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam illal arabi wal ajam. Ya, Allah itu mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab dan non-Arab. Fa akramahum 'alallahi atwa'uhumullahu azza wa jalla. Dan orang yang paling mulia di antara mereka itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, paling taat kepadanya, ya. Maka Islam itu bisa diterapkan dimanapun dan oleh siapapun, ya. Tetapi ada catatannya, harus terpenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya. Ya, karena nggak bisa kamu harus melakukan sekarang juga. Nah, itu nggak mungkin ketika syarat wajibnya nggak terpenuhi. Misalkan orangnya nggak tahu, ya, tentang syariat Islam. Tiba-tiba kita katakan harus melakukan ini. Ya berarti kita harus memberitahu dulu, ya, memberitahu kepada dia. Syarat sahnya kalau tidak terpenuhi, ya itu juga nggak bisa dikerjakan. Perang itu ada syaratnya, yaitu ada dakwah qoblal qital, yaitu dakwah sebelum perang. Tiba-tiba kita perang aja dengan alasan sebelah sana itu jahiliyah. Padahal dakwah di sana itu bebas, diperbolehkan. Kadang-kadang negara Eropa ya seperti Inggris itu orang boleh ngomong apa aja. Sementara di negara-negara yang mayoritas Muslim kadang-kadang banyak larangan untuk berbicara. Ya berarti kita nggak bisa tiba-tiba menyerbu negara itu. Ya harus berdakwah terlebih dahulu. Ya syaratnya seperti itu. Tiba-tiba ngebom Legian di Bali. Gara-gara apa? Jalan-jalan di Legian banyak diskotiknya. Nah, padahal kita nggak pernah berdakwah di sana, nggak pernah mengajak masyarakat di sana. Tiba-tiba melakukan bom bunuh diri. Nah itu tidak terpenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya. Makanya Islam itu bisa diterapkan dimanapun dan oleh siapapun. Misalkan di Eropa. Ya Eropa sekarang ini luar biasa. Ya ternyata Islam juga bisa dilakukan di Eropa, yang di sana juga daerah subtropis atau daerah yang dingin. Ya, misalkan Rusia. Ya Rusia itu kaum muslimin jumlahnya bisa 13 juta lebih, ya. Dan masjid terbanyak di Eropa adalah di Rusia, 1.000 lebih masjid ada di Rusia. Yang kita bayangkan dulu Rusia itu adalah Uni Soviet yang anti agama karena komunis. Ya ternyata Islam tetap eksis ya di negeri Rusia. Jerman juga merupakan negara yang tidak sedikit ya penduduknya yang muslim, ya sekitar 4 juta lebih. Demikian pula Perancis, Inggris, ya, Italia, Spanyol, Belanda. Nah itu ternyata bisa diterapkan ya di tempat itu dan oleh siapapun yang ada di sana. Tidak kemudian dengan alasan wah ini dingin, nanti kalau wudhu pas musim salju gimana? Enggak, tetap bisa diterapkan ya. Di Amerika Serikat sendiri kaum muslimin itu 1% dari total populasi, ya sekitar 4,5 juta muslim di Amerika Serikat.
Di Kanada lebih tinggi lagi 4,9% ya kaum muslimin. Padahal Kanada kan daerah yang sangat dingin ya, sudah paling utara itu negerinya ya, dekat dengan Alaska itu miliknya Amerika. Sama bisa diterapkan Islam itu di situ. Atau di Amerika Latin ya, Argentina, Kolombia ya ternyata juga bisa diterapkan, apalagi situ juga daerah-daerah yang tropis. Nah, Afrika itu malah 27% populasi di Afrika itu adalah Muslim. Ya, jadi bahkan 27% populasi Muslim dunia tinggalnya di Afrika. Ya, maka di mana lagi? Ya Islam itu bisa diterapkan ya dimanapun ya oleh siapapun. Misalkan diterapkan di pemerintahan, ya bisa Islam itu, tapi misalkan ada syarat pertama mobilitas horizontal, legal culture movement, at-ta'biyah al-ufukiyah, yaitu mobilitas horizontal. Ya, artinya masyarakat terdidik juga kalau pengen menerapkan syariat Islam. Kalau masyarakat tidak terdidik, masyarakat itu jahiliyah, gimana dia itu mau menerapkan syariat Islam? Ya mesti malah kita dimusuhi. Mereka lagi seneng-senengnya miras, ya kita larang tanpa pendidikan pada mereka, tanpa pembinaan. Ya gimana mereka akan menerima? Ya. Yang kedua, mobilitas vertikal, legal structure movement, at-ta'biyah al-amudiyah, yaitu secara vertikal. Karena yang namanya undang-undang itu dibuat oleh Presiden dan DPR RI. Kalau Presiden dan DPR RI-nya itu baik Islami, nggak mungkin dia bikin aturan yang aneh-aneh. Ya. Pasti dia juga akan melakukan aturan yang Islami. Ya. Demikian pula aturan-aturan turunan dari undang-undangnya, misalkan Kepres atau Perda, ya kan, itu juga akhirnya akan menjadi aturan yang baik. Ya. Nah, jadi Islam bisa diterapkan. Yang sering kita persoalkan adalah masalah hukum pidana. Ya, jadi kadang-kadang kita ditanya hukum Islam itu apa? Ya, kita mengatakannya hukum pidana, potong tangan, rajam. Dan itulah yang anggapan satu-satunya ciri negara Islam itu ada di benak kita. Dan akhirnya masyarakat juga punya persepsi bahwa hukum Islam itu adalah hukum pidana. Potong tangan, rajam, kemudian cambuk, itulah Islam. Nah, padahal hukum Islam itu ada juga hukum perdata. Dan itu sudah di Indonesia sudah banyak hukum perdata tentang Islam. Misalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yaitu merujuk kepada ajaran Islam dan itu yang membuat juga para ulama ya. Misalkan KHI ya, kompilasi hukum Islam, ada hukum waris, ada pengelolaan zakat, ada wakaf ya, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Ya, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Atau juga ada surat berharga syariah negara atau sukuk. Jadi beberapa yang perdata itu sudah ya menjadi undang-undang yang itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, ya memang akhirnya kita sendiri yang harus melakukan perubahan dalam hukum pidana ya supaya dia juga sesuai dengan syariat Islam. Hukum pidana kita itu namanya laki-laki perempuan melakukan seks ya, asal mereka suka sama suka nggak dapat sanksi sebenarnya. Nah itu yang harus dirubah ya. Jadi supaya cantolan hukum kita itu Islami. Siapa yang bisa merubah? Ya mestinya Presiden dan DPR RI. Ya. Yang ketiga, sumuliatuz zaman. Islam bisa diterapkan kapanpun juga. Nah, ini hadis Nabi dalam kitab Fadhailul Quran. Ya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya,
Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma misluhu umina au amana alaihil bashar. Ya, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia diberi mukjizat yang tidak bisa diserupai oleh apapun. Nah, mukjizat memang gitu, nggak bisa ditandingi. Sehingga manusia mengimaninya atau manusia dijadikan beriman. Ya. Wa inna makana alladhi utitu wahyan auhahullah ilayya. Tetapi untuk Rasulullah yang diberikan adalah wahyu dari Allah yang itu diwahyukan pada beliau. Fa'arju anni aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Nah, uniknya kemudian ditutup dengan dan aku berharap ya itu akan memiliki pengikut yang banyak nanti di hari kiamat. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini kita pahami dengan syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar mengatakan mukjizat yang terdahulu, yaitu mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Solih, atau yang lainnya, itu bersifat hissiyah, yaitu bersifat fisik. Tusyahidu bil absor, yang itu bisa dirasakan dengan menyaksikannya, dengan menyaksikan mata kepala. Seperti misalkan ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar, atau tongkatnya Nabi Musa, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu kan bisa dilihat dengan mata kepala kita. Sementara mukjizatnya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu tusyahadu bil basirah. Yang dia itu disaksikan dengan basirah. Yang lain tadi dengan basar, ya mata kepala. Yang ini dengan basirah, yaitu mata hati. Ya. Maka fayakunu man yattabi'ahu li ajliha aksar. Maka Quran itu bisa diikuti manusia lebih banyak dari yang lain. Kenapa? Ya, ya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena menyaksikan dengan mata kepala itu akan punah, hilang dengan hilangnya orang yang menyaksikan. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Apa masih ada orang yang hidup di sini menjadi saksi? Enggak ada. Dia ada cerita di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Soleh bisa onta keluar dari batu besar. Apa masih ada orang yang menjadi saksi menyaksikan dengan mata kepala? Enggak ada. Mereka sudah meninggal semuanya. Ya, tetapi kalau melihat dengan basirah, yushahadu bi'ainil akli, yaitu melihat dengan akal dan hati manusia, maka makin dia kekal. Kenapa? Karena akal dan hati manusia itu ada di hati, dalam diri manusia semuanya sampai yaumul kiamah. Ya, itu bedanya. Jadi dia ini akan diikuti oleh banyak manusia karena manusia semua punya hati, punya akal, sehingga dia bisa menyaksikan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya Al-Qur'anul Karim ketika berbicara tentang untanya Nabi Solih. Ya, untanya Nabi Solih itu keluar dari batu. Tapi kalau zaman Rasulullah SAW, maka dikatakan pada umatnya Muhammad, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, dan tentang unta itu, bagaimana dia diciptakan. Nah, itu berbicara dengan basirah. Ya, sehingga manusia banyak mengikutinya. Apa unta itu kelebihannya? Ciptaan Allah yang luar biasa. Nabi Musa membelah lautan, tetapi Allah berbicara kepada umatnya Muhammad untuk melihat apa yang ada di lautan. Ya, maka Islam itu sumuliatuz zaman. Ya, dia akan bisa melintasi zaman karena mukjizat Al-Quran bisa dicerna dengan hati dan akal. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara, Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pada hari ini.
melanjutkan bab Syumuliyatul Islam yang sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ustadz Sunono bahwasanya Islam syumuliyatul makan, zaman, dan lain sebagainya. Monggo bagi Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat yang ingin bertanya bisa langsung bertanya dengan angkat tangan terlebih dahulu, atau bagi yang ingin bertanya via chat bisa menuliskan langsung di kolom chat, dan juga yang bisa menggunakan fitur Q&A ya, atau question and answer yang ada di Zoom seperti itu. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk Ustadz. Yang pertama mungkin sekedar komentar ya Ustadz, berkaitan dengan yang sedang marak hari ini dari Ririn Majalengka. Yang sedang marak hari ini Ustadz Sunono, perayaan Agustusan, lomba-lomba yang sekedar lucu. Kira-kira lomba apa yang layak kita adakan ya Ustadz? Mungkin yang kita adakan atau mungkin yang dihindari Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, secara umum kita perayaan-perayaan itu dipersilahkan. Pertama, catatannya adalah jangan sampai kemudian menabrak ya waktu sholat. Sehingga harus kita setting semua lomba itu tidak tabrakan dengan waktu sholat. Seandainya kemudian itu sulit, ya tidak bertabrakan dengan waktu sholat, mestinya kita himbau untuk bisa dilakukan secara jamak, ya dijamak sholatnya, ya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Itu kalau sangat terpaksa. Karena biasanya kan ada karnaval, ada kirab yang sangat mungkin menabrak salah satu waktu sholat. Ya. Nah kalau memang itu tidak memungkinkan ya dijamak. Ya. Yang kedua, jangan sampai lomba-lomba itu mendekati perbuatan zina atau malah zina. Ya nggak mungkin biasanya mendekati. Ya misalkan jalan sehat, nanti sampai di finish ada pentas dangdut dengan pakaian yang nggak karuan. Nah ini menyebabkan mendekati perbuatan zina. Ya. Ada juga nari-nari dengan lagu dangdut, nanti kalau lagunya mati mereka berhenti dengan lucu-lucuan yang saru-saru. Nah ini juga itu mendekati perbuatan zina. Kenapa kalau di finish harus dangdut? Kenapa tidak diadakan pentas baik buat anak-anak, buat warga yang lebih mendidik, dan saya kira ya lebih menarik kalau yang tampil itu warga sendiri. Ya anak-anak ditampilkan menyanyikan lagu nasional ya, atau warga yang punya bakat tertentu bisa tampil. Juga jangan sampai perayaan Agustus itu kemudian jatuh kepada perbuatan maksiat, misalkan minuman keras ya atau sejenisnya. Ya, minuman keras itu beberapa orang tirakatan malah minuman keras. Jadi padahal tirakatan itu mengenang perjuangan bangsa kita ya, di malam 17 Agustus, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Nah, silahkan untuk mencari apa peringatan Agustus yang itu menghibur dan tentunya bermanfaat ya untuk mewarisi perjuangan para pahlawan yang memerdekakan Indonesia ini. Begitu, Ivan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya dari Abu Muhammad Ustaz. Izin bertanya Ustaz, tadi disebutkan di antara syarat penerapan Islam di pemerintahan adalah mobilitas horizontal, yaitu masyarakat yang terdidik. Bagaimana prospek politik Islam Indonesia ke depannya di tengah masyarakat kita yang belum terdidik, politik uang dan lain sebagainya? Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ya kita melakukan pendidikan politik ya kepada masyarakat. Pendidikan politik kepada masyarakat itu ya meliputi juga pemberdayaan.
ya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat itu mandiri. Ya seringkali politik itu hanyalah memberi, ya memberi kepada masyarakat tanpa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, kita ajak juga masyarakat berpartisipasi dalam kebaikan, memberikan pengorbanan untuk kebaikan sehingga mereka siap ya untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini, tidak selalu meminta. Ya. Kemudian ikatan dengan masyarakat ini adalah ikatan yang kuat ya. Kadang-kadang pemilu kita miris ya, orang yang baik, orang masjid, aktivis Islam sama sekali nggak mempunyai kekuatan mengajak orang. Tidak ada orang yang ikut dengan dia. Tapi kadang kita ketemu dengan orang yang jauh dari masjid, jauh dari kebaikan, dia bisa membawa 10 orang, 20 orang, 100 orang ya, dengan caranya sendiri. Nah ini tantangan kepada kita bahwa kemungkinan besar kita ini tidak mengakar juga di masyarakat atau tidak melakukan apa-apa. Kesolehan kita hanyalah kesolehan individu. Yang penting kita ke masjid, tilawah, ya kan ikut kajian. Tetapi kita tidak bertanggung jawab terhadap sekeliling kita. Ya. Nah ini coba kemudian kita melakukan pendidikan kepada masyarakat yang Rasulullah SAW mendidik mereka, kaum muslimin, sampai kemudian mereka mengorbankan yang terbaik dalam hidupnya, baik harta maupun jiwanya. Nah kita didik masyarakat di situ, walaupun kita juga akan berhadapan dengan orang-orang yang tetap mengajak kepada kebodohan, mengajak masyarakat untuk tetap jauh dari politik-politik yang sehat. Tetapi kita tetap harus berusaha. Demikian Aiman. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya izin membacakan dua pertanyaan sekaligus Ustaz. Yang pertama dari Sri L. Afan mau tanya Ustaz, yang lagi viral pesantren pengurusnya melakukan pelecehan seksual. Jadi kita merasa malu sebagai seorang muslim karena Islam tercoreng. Selanjutnya dari Muhammad Soleh, bagaimana cara menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Ya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak jalan, maka yang kita temui adalah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya. Maka mestinya apapun personal ataukah lembaga itu tetap harus masyarakat itu memberikan apa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya misalkan ada sebuah pesantren, tidak boleh kita abai dengan pesantren yang ada di tempat kita. Ya, apakah itu perizinannya, sistem pendidikannya, dan lain-lain itu ada pantauan dari masyarakat. Nah sehingga seandainya mereka akan berbuat yang tidak baik, ya mereka takut juga, ya karena ada pantauan, ya baik secara struktural, secara hukum, secara kultural. Demikian pula orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren mestinya jeli juga memilih pesantren. Ini pesantrennya ada aturan yang bagus atau enggak, orang-orangnya gimana. Jadi tidak hanya kemudian menaruh anak kita, nitip kita tinggal, udah pasrah. Enggak. Ya, harusnya ada kontrol pada anak kita. Kontrol bisa misalkan lewat handphone, ya, lewat teknologi. Bisa juga ya jangan sampai enggak pernah dikunjungi. Apalagi perempuan, ya. Kalau misalkan nggak boleh dikunjungi, ya kita nggak mungkin masa sama sekali nggak boleh dikunjungi. Harus tetap ya ada yang dikunjungi. Ya. Kemudian jangan sampai apakah personal atau lembaga ada orang-orang yang tidak tersentuh. Orang-orang yang tidak tersentuh itulah biasanya pintu untuk terjadinya penyimpangan.
Terserah dia namanya apa saja ya, apakah kepala sekolah, ataukah guru, atau ustadz, atau kiai, nggak boleh. Ya, karena di dalam Islam semua orang itu harus tunduk patuh kepada aturan. Tidak ada orang yang sama sekali nggak tersentuh aturan. Jadi kalau ada sebuah lembaga yang ada orang-orang yang tidak tersentuh, dia bebas melakukan apa saja, ya sebenarnya berbahaya lembaga itu. Ya, karena orang itu bisa menjadi pintu terjadinya penyelewengan. Nah, sebaliknya ketika terjadi penyimpangan, kita malu, ya wajar ya, karena itu memalukan bagi umat Islam. Tetapi jangan kemudian digeneralisir, ya. Semua pesantren seperti itu, ya. Nah, itu enggak benar, ya, karena kalau sudah mengeneralisir itu sudah tidak ilmiah lagi. Betapa banyak pesantren yang baik dengan jumlah santri yang banyak, enggak terjadi semacam itu. Ya, dan bisa jadi yang terjadi semacam itu ya cuma satu ustadznya, dan sekian lama dalam sejarah pesantren ya sekali itu terjadi. Nah, bisa jadi memang pemberitaan yang bombastis seolah-olah pesantren bermasalah, seolah-olah pesantren tersebut hanya isinya seperti itu. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Terima kasih. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin tadi Ustaz pertanyaan terakhir ya, bagi pertanyaan yang lain mungkin akan kita simpan terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menyeimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ya, pertama eh, seperti tadi hukum positif di Indonesia itu, hukum Islam itu kalau dia masuk ke hukum positif tentunya melalui proses yang disepakati bersama, yaitu melalui undang-undang. Ya, kalau undang-undangnya terlanjur buruk di amandemen, siapa yang bisa melakukan itu? Yaitu Presiden dan DPR RI. Ya, nah sehingga tidak harus kita kasih judul ini hukum syariah, hukum Islam, enggak. Misalkan hukumnya adalah pelarangan minuman keras, itu sudah sesuai syariah, tidak usah ditambah judul-judul yang serem ya. Misalkan pelarangan zina, itu sudah sesuai syariah. Ya, misalkan undang-undang untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat itu sesuai dengan hukum Islam sehingga masyarakat terjamin ya, apakah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, itu hukum Islam. Ya, tidak harus dikasih judul syariat-syariat itu. Ya. Nah, siapa yang bisa melakukan? Yaitu Presiden dan DPR RI. Sehingga kalau kita ingin hukum Islam itu bisa jadi undang-undang, ya dua tadi. Pertama didukung oleh masyarakat, kemudian presidennya juga mendukung, termasuk kemudian DPR RI-nya. Ya. Nah, proses itu kan juga banyak upaya yang harus dilakukan supaya semuanya terjadi. Ya. Makanya ormas Islam ya harus bisa jadi kelompok penekan bagi pemerintah, tetapi sekaligus juga bisa menjadi kelompok yang mendidik masyarakat. Ya, sehingga masyarakat punya kesadaran ya terhadap perbaikan negeri ini. Ya. Nah gitu ya. Ustaz, jazakumullah khairan. Mohon maaf Ustaz, ini ada satu tambahan pertanyaan terakhir. Untuk yang di Q&A nanti kita simpan ya untuk pekan yang akan datang. Selanjutnya ada izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum wanita yang ikut paduan suara dan tampil di panggung menyanyikan lagu nasional di acara 17-an? Masalah hukum ya. Jadi eh, ini pendapat pribadi ya. Saya tidak mau mengeluarkan fatwa ya. Pendapat pribadi saya, selama pertama mereka berpakaian yang menutup aurat, ya, atau kalau masyarakat awam ya berpakaian yang sopan, itu masyarakat awam ya. Kalau kaum muslimin ya mestinya dia berpakaian menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak melakukan gerakan-gerakan yang erotis atau memancing laki-laki untuk punya
pikiran yang kemana-mana. Kemudian yang ketiga ya lagunya memang lagu nasional ya, nggak ada unsur yang mengarah kepada perbuatan zina atau pengantar maksiat, nggak ada. Tetapi semangat membangun negeri. Nah kemudian diusahakan juga eh, apa ya, antara panitia, penyanyi, penonton itu tidak kemudian terjadi apa hal-hal yang tidak baik ya, misalkan terlalu apa campur laki-laki dan perempuan atau terlalu akrab ya, terlalu akrab, yang terlalu itu nggak bagus. Nah kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau mau tampil ya perhatikan ya penampilan bajunya gimana, ya tidak malah menantang. Kemudian gerakannya gimana. Kalau lagu-lagu nasional ya insya Allah itu baik-baik saja. Demikian Ivan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya Ustaz. Mohon maaf kepada para peserta, belum semua pertanyaan dibacakan. Insya Allah kita simpan untuk pekan yang akan datang. Mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk pagi hari ini. Sudah ada yang banyak yang izin duluan, semoga dimudahkan untuk urusan-urusannya dan juga kepada semuanya. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini, kajian ngaji online pagi bareng IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. rabbil Dengan alamin. doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika. nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.